Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di channel Teguh History. Bagaimana kabar teman-teman? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan optimis meraih prestasi. Nah, kali ini kita akan mengerjakan latihan soal P3K 2021 tentang kompetensi pedagogik. Nah, untuk mengevaluasi kemampuan teman-teman mengerjakan soal-soal P3K terkini, tenang saja ya, lengkap dengan pembahasannya ya. Di sini kita akan bahas secara rinci. Tapi sebelum kita membahas secara lengkap ya, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mendukung channel Teguh History. Caranya dengan like, subscribe, dan komentar di video yang teman-teman tonton. Terima kasih ya sudah mengklik like, subscribe, dan komentarnya. Langsung saja ya, let's go. Soal yang pertama. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Yang E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Yang tepat yang mana teman-teman? Yang tepat adalah yang E ya, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Next kita bahas detailnya ya, kenapa jawabnya yang E. Untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contoh tingkatan kognitif itu ada 6 ya, yaitu ada mencipta, C1, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Nah, ini diantaranya kata-kata yang digunakan dari tingkatan kognitif. Nah, tadi untuk soal yang pertama itu ada kata-kata membuat ya. Jadi kalau membuat itu masuk di tingkatan kognitif C6 atau mencipta ya. Paham ya teman-teman? Oke. Next kita lanjut ke soal yang kedua. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah yang A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Yang tepat yang mana? Untuk menyusun menjadi tujuan pembelajaran. Maka rumusan yang tepat adalah yang tepat adalah yang B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Oke, kita bahas ya. Nah,
Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu, nah ini detailnya ya. Kalau A itu audience, itu adalah peserta didik yang akan belajar. Yang B, behavior, adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Kemudian kalau yang C, condition, itu adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Yang D, degree, itu adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Jadi tujuan pembelajaran harus memenuhi kaidah A, B, C, D. Nah, kalimat yang tadi ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini poin yang condition ya. Siswa ini kita sebagai peserta didiknya, audience, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Ini masuk di condition, behavior ya yang B. Kemudian untuk yang secara benar itu masuk di degree. Jadi ini udah memuat atau memenuhi kaidah A, B, C, D. Jadi jawabannya yang B. Next, berikutnya kita bahas soal yang ketiga. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang sejenisnya. Nah, yang A fakta, B prosedur, C keterampilan, D konsep, yang E prinsip. Yang tepat yang mana untuk tujuan dan strategi pembelajaran? Yang tepat adalah yang D ya, konsep. Kita bahas. Nah, berikut merupakan tabel untuk mempermudah dan menentukan jenis materi. Nah, jenis materi itu terdiri dari fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, aspek motorik. Nah, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Kalau fakta itu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi ya. Kemudian kalau konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan ya. Kemudian kalau prosedur itu apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kemudian kalau prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Kemudian kalau keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, aspek motorik ini apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Jadi tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk jenis materi berupa konsep ya. Next, kita bahas soal yang keempat. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Yang tepat adalah yang kontekstual ya. Oke, kita bahas. Untuk menjawab soal di atas ya, yang tadi, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Yaitu, kooperatif itu adalah suatu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematik. Nah, kalau dirangkum ya, kooperatif ini berarti kata kuncinya adalah bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian kalau problem solving itu ada masalah-masalah real. Kemudian inquiry ini observasi atau eksperimen untuk menjawab pemecahan masalah. Discovery learning itu siswa secara aktif ya kata kuncinya. Kemudian kalau kontekstual itu membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Yang A, bagan. Yang B, AP, alat permainan edukatif. Yang C, flip chart, kemudian yang D, foto, yang E, gambar. Yang tepat yang mana ya untuk perencanaan pembelajaran? Ada konsep, prinsip, dan hukum. Jawabannya adalah yang A, bagan ya. Oke, kita bahas ya. Nah, untuk menjawab soal tadi ya, peserta harus memahami pengertian, jenis, keunggulan, dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Nah, jika media foto itu kelebihannya diantaranya adalah sifatnya konkret, dapat mengatasi batasan ruang, mengatasi keterbatasan, dan lain-lain ini ya. Kelemahannya hanya menekankan persepsi indera mata, kemudian terlalu kompleks, kurang efektif, dan lain-lain. Kalau melihat syarat pembuatan media foto itu autentik ya, kemudian sederhana, ukuran relatif, dan seterusnya. Jika sketsa ini adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail ya. Kemudian kalau yang diagram itu suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol ya, diagram. Kalau ciri-ciri dari diagram itu bersifat simbolis ya. Kemudian diagram dapat kita lihat ya dengan sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas artinya juga. Ini terkait dengan uraian materi dari masing-masing media pembelajaran. Kemudian yang terakhir bagan nih. Bagan atau chart itu seperti halnya media grafis ya, yang lain fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara lisan ya. Jadi syarat bagan itu yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit. Diganti pada waktu-waktu tertentu agar tidak termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Jadi contohnya itu diantaranya bagan organisasi, bagan alur, siklus air, dan lain-lain. Ini ya penjelasannya. Next kita lihat lagi grafik ya. Kalau grafik di sini media visual grafik itu gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis, dan gambar. Nah, kelemahannya ini diantaranya ada, kelebihan dulu ya. Kelebihannya itu diantaranya ada bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif ya. Kuantitatif, berarti ada nilai angka-angkanya ya. Kemudian kalau melihat ini syarat dan ketentuannya di sini jelas untuk dilihat seluruh kelas ya, kemudian hanya menyajikan satu ide setiap grafik ya, menarik, kemudian teliti juga. Dan yang terakhir AP, tadi alat permainan edukatif itu adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar ya. Ini penjelasannya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, bagan. Next, berikutnya kita bahas soal yang ke-6. Orang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah yang A, evaluasi formatif, yang B, evaluasi sumatif, yang C, evaluasi selektif, yang D, evaluasi diagnostik, yang E, evaluasi penempatan. Jawaban yang tepat yang mana? Yang B ya, evaluasi sumatif. Nah, penjelasannya. Oke, kita bahas. Nah, jenis evaluasi itu berdasarkan tujuan, ada evaluasi diagnostik, ada evaluasi selektif, ada evaluasi penempatan, evaluasi formatif, kemudian evaluasi sumatif. Nah, ini uraiannya kalau dijawab sumatif, kenapa? Karena evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, kata kuncinya di sini hasil dan kemajuan belajar siswa. Adapun jenis evaluasi itu berdasarkan sasaran ini, ada evaluasi konteks, input, proses ya. Kemudian ada hasil dan produk, ada outcome ya atau lulusan.
Kemudian jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, ada evaluasi program pembelajaran, proses pembelajaran, hasil pembelajaran. Kemudian yang terakhir jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi, itu ada evaluasi input, transformasi, sama output. Nah, ini penjelasan terkait dengan jenis evaluasi. Oke, ada dua lagi nih. Ada evaluasi eksternal sama internal ya, eksternal sama internal. Kalau internal ini evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. Sedangkan evaluasi eksternal ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua sama masyarakat. Next, kita bahas soal yang ketujuh. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Yang C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. Yang E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang tepat yang mana? Ya, yaitu yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Oke, kita bahas. Nah, langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran itu diantaranya ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ini yang pertama. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Ini yang kedua. Memilih materi pelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang D. Memilih sumber materi pelajaran. Ini memilih materi yang sesuai. Nah, sementara yang tidak sesuai dengan langkah-langkah memilih materi itu ada potensi peserta didik, ya, relevansi, karakter daerah, tingkat perkembangan fisik, kebermanfaatan bagi peserta didik, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, dan lain-lain. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke. Next, kita bahas soal yang ke-8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. Yang D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang tepat yang tepat adalah yang E ya. Untuk isi dari RPP itu minimal ini sudah ada, ini yang wajib ada di RPP itu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, dan seterusnya. Kita bahas secara detailnya di sini. Oke, pembahasannya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan
atau lebih dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas identitas sekolah, kemudian identitas tahap pelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian. Oke. Kemudian ada tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model atau metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, kemudian yang terakhir penilaian. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman ya dalam membuat RPP. Next, berikutnya soal yang ke-9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dari kasus tersebut. Strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru, yang A. kooperatif, B. project based learning, yang C. kontekstual, yang D. inquiry, yang E. discovery. Jawaban yang tepat adalah yang B ya, problem basic learning. Nah, pembahasannya disimak baik-baik. Nah, untuk menjawab pertanyaan barusan ya, Anda harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Jika kooperatif itu kata kuncinya adalah siswa-siswa bekerja dalam kelompok-kelompok. Kemudian kalau problem solving itu masalah-masalah real. Kemudian kalau project based learning ini kaitannya dengan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan project ya, dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Kemudian kalau inquiry di sini lebih ke eksperimen ya atau observasi. Discovery learning ini kaitannya dengan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif ya, secara aktif, kemudian disajikan juga dalam permasalahan. Kontekstual ya, ini lebih ke konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dari siswa itu sendiri. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ke-10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, yang A. naturalis, yang B. kinestetis, yang C. visual spasial, yang D. verbal linguistik, yang E. logis matematis. Mana yang tepat? Yang tepat adalah naturalis. Oke, pembahasannya. Pembelajaran logis matematis itu di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti berikut ini. Nah, yang pertama itu menceritakan masalah yang dihadapi sehari-hari. Merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, membuat diagram Venn untuk mempolakan masalah. Ya. Kemudian urutannya yang keempat, membuat analogi menggunakan keterampilan berpikir. Mengkategorikan fakta-fakta. Yang ketujuh, merancang suatu pola atau kode. Nah, visual spesialnya ini ada visual, penggunaan warna, metafora gambar, sketsa gagasan, sama simbol grafis. Kalau kecerdasan linguistik, bercerita, diskusi, merekam dengan tape recorder. Nah, terus yang berikutnya, yang keempat, menulis jurnal, kemudian publikasi. Ya. Sedangkan kecerdasan kinestetik ini ada respon tubuh, teater kelas, konsep kinestetis, hand-on thinking, peta tubuh. Ya. Kemudian kecerdasan naturalis, ada jalan-jalan di dalam alam terbuka, melihat keluar jendela. Kemudian ada ekostudi. Nah, ini saja yang bisa saya share sama teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Semoga nanti pada saat mengikuti tes seleksi bisa dipermudah dan mudah untuk menyelesaikan dan benar ya. Dan lolos ya. Dinyatakan lolos menjadi P3K ya. 2021. Terima kasih. See you next time.